Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmi dengan NIM 2620003. Saya merupakan mahasiswi semester 3 di Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Saya melakukan diagnosis kesulitan belajar dengan dosen pengampu Ibu Alfi Rahmi MPD di SDN 03 Cingkaryang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmi dengan NIM 2620003, mahasiswi semester 3 di Prodi Bimbingan dan Konseling di IAIN Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk sebagai bahan observasi pada mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Selanjutnya, silakan kita saksikan videonya. Mahasiswi semester 3 Prodi Bimbingan dan Konseling di IAIN Bukit Tinggi. Nah, tujuan kakak di sini sebelumnya minta maaf mengganggu waktu belajar adik-adik. Kakak ingin minta tolong adik-adik untuk mengisi lemparan sosiometri ini. Bisa? Nah, sekarang kakak bagikan lemparannya ya.
sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan sosiometri kepada siswa kelas 4 di STN 03 Cingkariang, saya meminta ledger nilai kepada wali kelasnya. Dan dari ledger nilai yang telah saya dapatkan, saya menganalisis hasil tersebut, di mana saya mendapatkan daftar nama siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM pada tiap-tiap mata pelajaran. Setelah itu, saya menghimpun semua murid yang mempunyai angka nilai atau prestasi di bawah angka minimal nilai batas lulus tersebut, dan kemudian membuat ranking dengan menyisihkan angka nilai setiap murid yang mengalami kasus dengan batas lulus, sehingga akan ditemui murid yang mempunyai angka selisih dengan besar nilai dengan batas lulus. Setelah itu, barulah saya mendapatkan salah seorang murid dengan ranking tertinggi yang mengalami kesulitan belajar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Rahmi. Nah, di video ini kita akan melanjutkan dari tugas diagnosis kesulitan belajar, di mana kita akan melakukan wawancara terhadap wali kelas dan juga anak yang bersangkutan dalam diagnosis kesulitan belajar ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan videonya terkait dengan wawancara dengan wali kelas dan juga dengan anak. Selamat pagi Bu, jadi di sini saya sedikit bertanya tentang keseharian Dayat di sekolah gitu kan Bu. Nah jadi dari yang Ibu lihat bagaimana keseharian Dayat di sekolah gitu Bu? Kalau dia kan baru naik kelas 4 jadi dia masih sekolah, satu hari sekolah, satu hari libur, masih intensif. Jadi kalau kita lihat ke belakangnya dari kelas 1 sampai kelas 3, memang Dayat ini 2 tahun berada di kelas itu, naik lagi ke kelas di atasnya. Cuman di kelas 3 kemarin karena COVID kan, jadi naik COVID. Dan jadi kan masalahnya dia rajin datang sekolah, kemudian nggak pernah terlambat. Jadi kan ada apanya? Oh, berarti dia nggak ada terlambat, datang sekolah tepat waktu ya. Berarti bolos juga nggak ada? Bolos nggak pernah. Apakah sering dipanggil ke ruang kepala sekolah atau panggil guru? Sering. Kalau dalam masalah belajar sering, cuman kalau dipanggil ke ruang kepala sekolah mungkin ada, tapi tidak terlalu sering kan ya. Kalau di masalahnya kan kalau bisa ditindaklanjuti oleh guru kelas, baru guru kelas. Kalau nggak bisa ditindaklanjuti guru kelas, baru sama kepala sekolah. Jadi kalau Dayat kalau dia sedang lagi bikin masalah, kita ditanggulangi sama guru kelas, kepala sekolah. Berarti masalah yang sering dihadapi itu kayak belajar gitu. Kalau belajar Dayat itu masalahnya cuma masalah belajar. Kalau masalah lain, kalau mungkin nggak ada ya. Cuman dia tuh dalam belajar, dia tuh memang nggak fokus, nggak connect gitu kan. Jadi kalau Dayat, tapi kalau dia disuruh untuk kerja, misalkan bersih halaman, bantu nyapu, ngepel, dia mau. Tapi kalau dalam belajar dia memang, kalau kita kasih tugas, dia memang soalnya aja dia bikin. Nah, kemudian atau sama sekali dia tidak bikin apa-apa. Nah, kemudian kalau di dalam kelas dia itu sering ganggu temannya. Nah, jadi dia nggak tahu apakah yang dia kerjakan itu berbahaya bagi dirinya atau orang lain. Dia tidak mempermasalahkan itu. Jadi dia mengerjakan apa yang dia pikirkan, itu yang dia kerjakan. Berarti masih kalau kelebihan yang Ibu lihat dari Dayat kayak dalam mata pelajaran, misalnya Ibu dalam mata pelajaran matematika. Kalau kelebihan dalam mata pelajaran mungkin Dayat ini tidak ada. Kalau dalam kelebihan lain itu dia, kalau misalkan nampak guru nyapu kan, dia ada inisiatifnya buat ngambil sapu, nolong kayak gitu. Nolong aja. Kalau dalam akademik dia tidak ada. Ya Bu, makasih banyak ya Bu atas waktunya Bu ya.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmi dengan NIM 2620003 akan melanjutkan tindak lanjut terhadap adik saya. Nah, di sini saya akan lebih dekatkan diri kepada adik saya ini dan juga akan melakukan tindak remedial terhadap kesulitan-kesulitan belajar yang telah dialaminya. Nah, langsung saja. Dayat, lah kenal sama Kak Nak. Nah, jadi kan di sini kemarin tuh Dayat ada bilang kalau kesulitan belajar Dayat tuh terdapat di soal IPA Dayat sulit, bahasa Dayat sulit, matematik juga sulit, ya kan? Ya kan? Nah, jadi Dayat lah kenal sama Kak Nak. Kelak. Nah, jadi di sini kan yang Dayat sulit tuh ada di siko sadualahnya. Nah, jadi kayak iko. Akak tanya sama Dayat, Nio ndak untuk lebih mendalami materiku sama Kak? Nio sama Nio. Nah, jadi Nio Dayat, kini kapan untuk lebih dekatnya awak gitu. Dayat punya nomor telepon? Lain. Beko aja kakak nomor teleponnya lah, WA kan? Dia kakak nomor WA-nya Beko. Ya, jadi kalau misalkan Dayat Nio, Kak, Dayat Nio belajar Kak. Kapan Kak Dayat Nio melanjutkan tentang Iko Kak Dayat bisa ada tugas tentang Iko Kak gitu. Nio Dayat, Nio gimana? Nah, jadi kan Iko ada tugas, Iko ada soal di ujian mid semester Dayat petang. Di situ ada beberapa soal dan Dayat tahu di mana kesalahan Dayat di soal Iko dulu? Adonyo, tahu? Mbak kok bisa salah? Gara-gara ndak diperhatikan, ndak dihafal, ndak dipahami soalnya, ndak diteliti soalnya, ya kan? Asal sudah gitu. Nah, jadi kan Mbak tuh bisa kayak gitu. Pertama, mungkin Dayat kurang memahami materi, betul. Faktornya Dayat apa ngabah deh kawan, betul. Enggak cuy. Nah, jadi Dayat gimana Nio untuk memahami materi sama Kak? Bila Dayat Nio? Bila Dayat Nio untuk mau ulangi siko. Kak Dayat Nio mau ulang materi sama Kak, di siko tampaknya Kak, di ngarai Kak. Jadi wak gas. Oke. Gimana Nio? Bila Nio? Kok kan ada materi kok. Nggak usah Dayat lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita pahami dulu satu persatu. Iko materi yang patangko, kita pahami Iko dulu. Paham Dayat jo yang Iko kok. Apa aja dia? Ada deh. Boleh sawir. Mau? Nah, jadi kita pahami satu-satu mulai dari IPA, bahasa Indonesia, PAI, SBDP, PPKN, matematik, IPS, dan lain-lain. Penjas juga. Ya, kita mulai dari IPA. Kapan Dayat bisa? Atau sekarang? Gini, kita ulang dari siko. Gini, Kak coba Dayat isi balik isi ya, yang kokok. Beko kalau Dayat yang salah, Kakak tunjukkan balik. Mbak aku bisa salah. Kak jelaskan. Sumber energi cahaya yang utama di bumi adalah sumber energi pencahayaan yang utama di bumi kok. Apa yang membuat bumi kok? Tahu kan? Matahari itu patah kok Dayat salah, kok bisa salah? Dayat tidak memperhatikan soal. Dayat tidak Nio, Dayat asal Nio sudah Dayat Nio capek pulang, iya kan? Nah, itu. Ini coba Dayat pahami balik soalnya. Di situ ada terdapat beberapa soal, Dayat pahami soalnya, Dayat isi. Beko kalau salah masih salah, pahami balik apa soalnya sampai Dayat bisa. Ya, oke. Jadi polisi kan? Coba isi deh. Dia cari. Nah, kan, perhatikan pernyataan berikut. Kegunaan cahaya matahari bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah matahari itu apa sih gunanya untuk kehidupan wak sehari-hari? Ada tak wak gunakan untuk mengeringkan pakaian awak? Ada kan?
Jadi nomor 1 tuh batu, cari di situ abjadnya. Ma yang ada nomor 1 di situ berarti itu isinya. Terpilih nomor A sama C, soalnya di situ ada nomor 1. Ibu pun tak jadi jawabannya antara A sama C. Yang kedua, penerangan di siang hari. Iya enggak? Termasuk enggak matahari itu sebagai penerang lewat di siang hari? Masuk enggak? Jadi di situ ada enggak nomor 2? Nah, berarti enggak itu jawabannya dong. Nah, untuk mengeringkan ikan asin, matahari itu berfungsi enggak untuk mengeringkan ikan asin kurang? Nah, iya berfungsi. Itu. Lanjut kepada soal selanjutnya. Perahu layar dapat bergerak dengan memanfaatkan energi. Perahu itu paham. Ibu membuat jus dengan menggunakan blender. Perubahan energi yang terjadi adalah energi titik-titik menjadi energi bukan. Lampunya sama listrik menjadi energi. Pasnya apa tuh? Bukan. Inyo pas dihidupkan dengan listrik tuh, inyo tuh bergerak nggak supaya lunik jusnya tuh, supaya hancur jus-jus yang dibuat tuh bergerak nggak ya? Nah, berarti energi apa? Energi gerak, karena dari listrik yang dialurkan kepada blender tersebut menimbulkan gerak yang terdapat bisa menghancurkan jus-jus tersebut. Berarti ibu membuat jus dengan menggunakan blender. Perubahan energi yang terjadi adalah energi menjadi energi yang Kak sampai tadi. Kira. Jadi energi listrik menjadi energi gerak. Selain menjemur ikan, untuk menjemur apa? Untuk menerangi apa? Nah, boleh. Nah, tulis 2 contoh energi alternatif. Energi alternatif itu tahu contohnya? Bisa ini. Tahu. Nah, jadi kan dari sekian yang Dayat isi tadi, Dayat tahu di mana kesalahan Dayat? Di mana? Tidak memperhatikan. Terlalu ingin cepat. Terlalu ingin cepat pulang. Jadi Dayat di situ kesalahan Dayat. Kok enggak? Kalau akak temani Dayat bikin ini kok Dayat bisa? Kok Dayat bisa? Menghafal. Jadi Dayat kurang menghafal juga kan? Nah, itulah pada hari ini adik saya telah mengisi lembar jawaban yang telah disediakan. Baik, itulah pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Rami dengan NIM 620.003. Nah, di video kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada adik saya Dayat, di mana berupa layanan responsif, yaitu bantuan kepada peserta didik, yaitu adik saya ini, guna untuk mengalami hambatan-hambatan dalam proses perkembangannya. Nah, baiklah, langsung saja kita saksikan videonya.
kembali lagi dengan Akak. Masih ingat nama Kak? Nah, ketemu lagi dengan Akak di kesempatan kali ini. Nah, sekarang Akak mau nanya sama Dayat, bagaimana sih kesan dan pesan Dayat bertemu sama Akak? Apakah Dayat gelisah gitu ada Akak di sini atau gimana gitu? Gelisah nggak Dayat Akak di sini untuk selalu menemui Dayat gitu, membantu Dayat dalam belajar? Dayat merasa gelisah nggak atau merasa terbantu nggak atau bagaimana? Nggak apa? Nggak merasa terbantu? Kok nggak merasa terbantu? Ya. Maksudnya enggak Nggak Kak di Sikodo. Jadi Dayat nggak merasa terganggu dalam proses belajar Dayat gitu. Nggak, serius. Nah, jadi kan kita udah kenal sudah lumayan lama. Nah, jadi apa-apa saja yang Dayat rasakan setelah Dayat bertemu dengan Akak gitu? Senang nggak bertemu dengan Akak atau bagaimana perasaan Dayat bertemu dengan Akak? Senang, yakin. Nah, mungkin adik saya lagi grogi gitu ya. Nah, jadi gini, kan Dayat kesulitan dalam belajar gitu. Apa sih yang menyebabkan Dayat kesulitan dalam belajar gitu? Ada nggak faktor-faktor dari dalam diri Dayat atau faktor-faktor dari teman-teman atau juga faktor-faktor dari keluarga Dayat gitu? Silakan Dayat sharing cerita sama Kak, nggak masalah gitu. Boleh. Faktor apa sih yang membuat Dayat tuh bisa malah belajar gitu? Teman, karena saat Dayat mau belajar sering diajak teman main Kak gitu. Tapi Dayat ada kan inisiatif untuk belajar? Ada, serius. Dan waktu Dayat ingin belajar, teman-teman Dayat manggil untuk bermain, betul? Ya. Dan Dayat tidak bisa mengontrol diri Dayat untuk fokus belajar gitu. Enggak. Saya main tembak di karet lah. Main tembak-tembak jokaret. Di kantin. Oh, di sekolah. Berarti Dayat lebih mengutamakan teman gitu. Oh, berarti sering diajak teman untuk bermain saat Dayat lagi belajar. Nah, kalau misalkan dalam situasi belajar, kan lagi belajar nih, ada guru di depan lagi belajar dan guru memberikan tugas. Dayat ada nggak mengerjakan tugas yang diberikan sama guru? Enggak. Kok enggak? Kok gitu? Alasannya? Aneh. Aneh. Kok aneh? Oh, banyak mengadah. Nah, kini gitu yo. Pakannya Dayat kemarin tuh punya cita-cita yang tinggi, yaitu ingin jadi polisi. Nah, coba dari sekarang Dayat pikirkan bagaimana orang tua Dayat membiayai Dayat sekolah, memberi Dayat jajan setiap harinya. Coba Dayat setiap belajar ingat itu. Masa iya karena ajakan teman Dayat tugas yang diberikan oleh guru Dayat tidak mengerjakan? Kasihan nggak orang tuanya yang udah memberikan uang? Kasihan kan? Nah, jadi gitu. Nah, coba mulai sekarang coba mulai sekarang latih diri Dayat gitu. Latih diri Dayat untuk rajin belajar, untuk mencapai cita-cita yang tinggi Dayat tersebut. Karena di setiap cita-cita yang tinggi pasti ada proses. Nah, setiap cita-cita yang tinggi, untuk mencapai cita-cita yang tinggi tersebut pasti ada proses, dimulai dari tahap-tahap yang awal. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Dayat mau nggak untuk merubah diri Dayat menjadi yang lebih baik gitu? Mungkin kita tidak akan sering lagi bertemu setelah ini gitu ya, karena Dayat akan difokuskan dengan sekolah Dayat gitu ya, karena Kakak juga jauh gitu. Nah, sekali lagi katanya terganggu nggak Dayat karena Kak datang? Enggak. Jadi Dayat senang bisa dibantu gitu. Tapi Dayat merasa terbantu nggak? Merasa? Iya. Iya enggak? Iya. Nah, jadi kalau misalkan Dayat
Nah, jadi gini, kalau misalkan Dayat lagi belajar dan diganggu dengan teman, nah coba Dayat pikirkan kembali tujuan Dayat sekolah itu apa, dan mindset Dayat itu harus Dayat ubah gitu. Tujuan Dayat sekolah itu untuk membanggakan orang tua Dayat atau membiayai Dayat sekolah gitu ya. Iya, apa Dayat saja? Untuk membiayai yang telah membiayai Dayat sekolah gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang boleh ya Dayat boleh berteman dengan teman yang manapun, dengan teman siapapun, bagaimana karakter temannya boleh, tapi Dayat harus memilah-milah teman tersebut. Memilah maksudnya pilah perilaku baiknya, turuti perilaku baiknya, jangan ikuti yang buruknya gitu. Ikuti yang baiknya. Kalau misalkan teman Dayat belajar, Dayat ikut belajar. Kalau misalkan waktunya bermain, Dayat ikut bermain. Tapi Dayat harus bisa memilah antara yang kedua itu. Ngerti ya? Ya? Serius? Nah, jadi kayak gitu. Nah, baik, karena untuk sekarang ada nggak yang Dayat terasa, yang sulit Dayat rasakan? Maksudnya tuh ada nggak kesulitan yang Dayat hadapi sekarang gitu? Apa? Matematik. Di bagian pengalian. Ya, kalau pengalian Dayat, di pengalian mungkin dibilang mudah, enggak mudah, dibilang sulit juga enggak sulit. Contoh perkalian 9. Perkalian 9 bisa kita gunakan jari yang 10 ini. Perkalian 9 ya, bisa kita gunakan jari yang 10 ini. 1 dikali 9 berapa? Hilangkan ini. 9. Nah, dilanjutkan 2 dikali 9 berapa? Hilangkan 2. 1 ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini angka berapa? 1. Nah, kalau di dalam perkalian 9 mudah, karena dihilangkan 1 hasilnya 9. Dihilangkan 2, ini ada 1, ini ada 8. Berarti 1, 8, 18. Dihilangkan 1, 3 kali 9. Hilangkan 1, ini berapa? Ini ada 2, ini ada 7. Berarti 27. Hilangkan ini 4 kali 9. Ini berapa? Ada 3. Ini 6. Berarti 36. Sama. 5 kali 9. 6 kali 9. 6, 7 kali 9. 63. 63. Itu dalam puluhan. 8 kali 9. 9 dikali 9. Ini ada 8. Ini ada 1. Berarti 9 kali 9 ada 81. Skip. Dan yang terakhir ada 9 kali 9. Ini ada 9, berarti tambah 0 di sini, berarti ada 9. 10 kali 9, 90. Itu perkalian yang paling murah. 9 perkalian adalah perkalian yang paling murah. Kenapa Kak bilang perkalian yang paling murah? Bisa dikalikan dengan jari saja. Ulang lagi ya, ini berapa? 1 kali 9. 2 kali 9. Ini ada 1, ini ada berapa? 18. 3 kali 9. 2 atau 7. Ini ada 2, ini ada? Pintar. 4 kali 9. Ini ada 3, ini ada? Berarti 3, 6. 5 kali 9. 6 kali 9. 5. 7 kali 9. 8 kali 9. 7. 9 kali 9. Berapa ini? 8. 10 kali 9. 90. Kalau misalkan perkalian
kalian satu paling murah. Kenapa disebut juga murah? 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, 4 kali 1 4. Nah jadi begitu. Nah, apalagi yang mereka rasa sulit dalam teman tadi. Terus Nah, di sini saya melakukan remedial lanjutan kepada adik saya tersebut dan juga dia melakukan soal-soal yang telah saya berikan kepadanya. Nah, baiklah, itulah video kita pada hari ini, yaitu telah melakukan remedial lanjutan kepada adik saya Dayat dan juga telah melakukan layanan bimbingan konseling, yaitu layanan responsif kepada adik saya tersebut. Nah, jadi semoga dengan video ini menambah wawasan saya dan juga wawasan teman-teman yang telah melihat video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.